Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat. Perlu kita ketahui bahwa pada hari ini Rabu tanggal 2 September 2020 kita akan melaksanakan pembelajaran yang berkaitan dengan cara melestarikan hewan dan tumbuhan, masih dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oleh karena itu, mari kita buka pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini jangan lupa untuk yang pertama mengisi daftar hadir, dan yang kedua tetap menjaga kesehatan dan selalu memakai masker ketika berada di luar. Baiklah anak-anakku, mari kita lanjutkan pelajaran hari ini sesuai dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Kompetensi dasar yang pertama, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi ini, yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster tentang cara melestarikan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Kemarin kita telah belajar bagaimana cara untuk mengenal tumbuhan dan mengenal habitatnya. Setelah mengenal habitatnya, sekarang kita akan mencoba untuk membahas berkaitan dengan bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Karena pada hakikatnya tumbuhan dan hewan itu disediakan untuk manusia untuk menjaga keseimbangan, karena adanya hubungan mutualisme atau hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara tumbuhan dan hewan. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Ada dua cara. Yang pertama adalah pelestarian in situ, dan yang kedua adalah pelestarian ex situ. Apa itu pelestarian in situ? Pelestarian in situ itu adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Jadi benar-benar in situ itu adalah tempat asli hewan itu berada, jadi tidak dibuat-buat. Yang kedua, pelestarian ex situ, yaitu pelestarian ex situ, pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal ini dilakukan jika hewan atau tumbuhan tersebut kehilangan tempat tinggal aslinya yang disebabkan oleh kerusakan. Contohnya kebakaran hutan, kemudian habitatnya dipindah dan seterusnya. Di situ nanti akan dilakukan namanya pelestarian ex situ dengan melakukan habitat yang akan disesuaikan dengan keberadaan aslinya. Selanjutnya, contoh untuk pelestarian in situ atau pelestarian alami yaitu hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan yang melindungi tumbuhan. Jadi benar-benar hutan lindung itu dijaga keberadaannya. Yang kedua adalah Swaka Marga Satwa, yaitu kawasan yang di situ melindungi hewan.
Kalau hutan lindung itu adalah tumbuhan, tapi kalau Swaka Marga Satwa itu adalah kawasan yang melindungi hewan. Sekarang taman nasional yaitu kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Dari ketiga ini kita nanti bisa mencari informasi-informasi penting yang ada di Indonesia itu ada apa saja dan di mana saja. Silakan nanti bisa menelusuri melalui buku atau melalui web dan seterusnya, sehingga anak-anak bisa mendapatkan informasi hutan lindung yang ada di Indonesia itu di mana saja, Swaka Marga Satwa di mana saja, dan taman nasional di mana saja. Kalau bisa tidak hanya di Indonesia, tetapi bisa mencari di yang ada di sekitar, baik itu ASEAN maupun di luar negeri lainnya. Kemudian contoh pelestarian ex situ yang pertama adalah kebun botani. Apa itu kebun botani? Kebun botani adalah tempat membudidayakan berbagai tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis atau penting bagi ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah membudidayakan. Di situ adalah istilahnya membuat tanam, membuat taman yang di situ nanti akan bertujuan bagaimana cara untuk memproses tumbuhan sehingga tumbuhan itu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi tidak harus berada di habitat aslinya. Kemudian yang kedua adalah taman safari. Taman safari itu tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Jadi kita tahu di Indonesia juga ada beberapa taman safari. Kemudian yang ketiga, kebun binatang, sering disingkat dengan Kebun atau Taman Marga Satwa. Di Jogja itu ada juga Kebun Bin, itu adalah merupakan tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. Jadi kalau misalnya unta yang semula di gurun itu nanti akan dikemas tempatnya seperti berada di habitat aslinya. Kemudian yang selanjutnya adalah penangkaran. Penangkaran adalah tempat pembiakan. Arti lainnya dari penangkaran adalah proses cara perbuatan menangkarkan. Jadi misalnya menangkarkan burung. Burung itu dari kecil dirawat sampai besar, terus nanti akan dilepaskan di habitat aslinya. Jadi penangkaran itu juga fungsinya bagaimana untuk melestarikan hewan yang ada di sekitar kita. Kemudian bisa dikerjakan, pilihlah satu tumbuhan atau hewan yang menurutmu perlu dilestarikan. Buatlah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah tergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan. Jadi nanti anak-anak bisa membuat poster dengan tema yaitu melestarikan tumbuhan atau hewan. Itu juga nanti akan mengandung ajakan, kalimat ajakan atau informasi yang di situ mengajak kepada seluruh warga sekolah atau yang melihatnya untuk bergerak melestarikan. Kamu bisa mempelajari poster di samping. Postermu harus memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Bisa dilihat pada gambar di samping itu mengenai tanam pohon di bumi untuk masa depan kami. Jadi di situ ada ilustrasi, ada gedung, ada mobil, ada polusi dan seterusnya, diimbangi dengan menanam pohon supaya bisa mengimbangi polusi yang ada. Foto dan upload pada kantong tugas yang telah disediakan. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa selalu membaca, terutama yang berkaitan dengan bagaimana cara untuk melestarikan hewan. Bisa di buku, bisa di koran, dan bahkan bisa googling. Sehingga apa? Sehingga mendapat informasi-informasi yang lengkap, karena pembelajaran kita sangat terbatas sekali. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.